Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita dari Mbak Ipah, ya, sebut saja Mbak Ipah. Beliau ini sebetulnya orang Bekasi, cuman dia mempunyai hubungan dengan masih saudara sepupu gua. Waktu itu dia berkunjung ke kampung gua ini, dan seperti biasa Mbak Ipah ini selalu mengajak jalan-jalan keluarga dari kekasihnya ini ke tempat-tempat wisata. Jadi setiap pulang kampung, Mbak Ipah tidak pernah melewatkan mengajak keluarga kekasihnya untuk jalan-jalan. Dan kunjungannya kali ini, Mbak Ipah mengajak ke tempat wisata hutan pinus. Ini tidak jauh sih dari, dan masih berada di lokasi desa tempat tinggal gua ini. Mbak Ipah ingin mencoba tempat wisata itu, ingin merasakan hawa sejuknya, dingin suasananya, dan mereka pun berangkat menggunakan mobil. Dan akses jalan ke tempat wisata itu sudah mendapat perhatian dari pemerintah daerah, jadi sangat layak untuk digunakan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Singkat cerita, mereka sampai di wisata itu, kemudian mereka memesan makanan, minuman, dan duduk-duduk santai di bawah pohon cemara pohon pinus yang sejuk sekali. Nah, satu keistimewaan dari Mbak Ipah ini, beliau dapat melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Yang dalam hal ini adalah hal-hal gaib, ya. Jadi beliau ini mempunyai kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitarnya. Jadi dia tidak merasa aneh maupun takut ketika tiba-tiba saja ada makhluk lain menghampirinya dan mengajak dia untuk berbincang-bincang. Tapi yang bikin keselnya itu, Mbak Ipah ini sangat sering sekali kerasukan. Bahkan saudara gua yang sebagai kekasihnya kadang-kadang dibikin pusing oleh kebiasaan kekasihnya ini. Kembali ke cerita di tempat wisata itu, mereka asik berbincang sambil menikmati makanan minuman yang mereka pesan. Dan kebetulan, ya, di tempat wisata itu sudah banyak orang yang berjualan. Bahkan belakangan ini sudah ada kafe yang bertaraf nasional lah kalau menurut gua, karena tidak kalah dengan kafe-kafe yang berada di kota-kota besar. Jadi sekarang tempat wisata hutan pinus itu, kalau di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pasti akan ramai karena banyak orang-orang kota yang ingin berkemah di sana dan menikmati sunrise di pagi hari. Nah, Mbak Ipah ini ketika sedang asik berbincang dengan keluarganya dan teman-temannya, tiba-tiba dia melihat dari semak-semak di kejauhan sana
ada sesosok anak kecil yang mengintip dari balik rimbunnya semak-semak di antara pohon-pohon pinus itu. Mbak Ipa memperhatikannya dengan seksama. Apakah mungkin itu orang atau makhluk lain yang biasa dia lihat? Karena memang sifat orang yang seperti ini, rasa penasarannya tinggi. Kemudian Mbak Ipa tanpa berkata apa-apa kepada teman-teman yang ada di sekitarnya itu, dia melangkah menghampiri semak-semak yang tadi dia melihat seorang anak kecil. Tapi kemudian setelah Mbak Ipa jaraknya cukup dekat dari semak-semak itu, sosok yang tadi dia lihat tiba-tiba saja menghilang. Dan Mbak Ipa pun langsung sadar bahwa sosok yang dia lihat tadi itu bukanlah manusia. Makanya dia kemudian hendak kembali lagi ke tempat di mana teman-temannya tadi. Tapi kemudian dia mendengar suara kresek-kresekan gitu ya, seperti orang yang menginjak rumput-rumput kering. Dan dia pun membalikan kembali badannya. Dan si sosok itu pun kembali terlihat. Bahkan seperti mengajak Mbak Ipa untuk mengikuti dia. Sempat juga sih Mbak Ipa bertanya kepada sosok itu, "Kamu siapa? Kamu mau ajak aku kemana?" Tapi sayangnya makhluk itu tidak menjawab sosok itu. Oh ya, gambarannya makhluk itu seperti anak kecil berusia 1,5 sampai 2 tahun. Ya mungkin 40 sampai 45 cm ya tingginya. Kemudian si makhluk itu hanya menggapai-gapaikan tangannya seperti mengajak. Tapi kali ini Mbak Ipa bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol kesadarannya. Jadi dia tidak langsung mengikuti ajakan makhluk itu. Tak berapa lama kekasihnya datang menghampiri. "Kok kamu ada di sini, Yang?" katanya. "Tadi yang aku melihat sesosok makhluk seperti anak kecil di sini." "Ah, mana ada sosok seperti itu di sini. Udah, kamu suka macam-macam. Ayo kembali lagi ke sana." Dan untungnya Mbak Ipa kali ini tidak keras kepala, langsung menurut ajakan kekasihnya itu. Kemudian mereka pun kembali asik berbincang. Tapi dalam benaknya Mbak Ipa ini, dia masih penasaran mau diajak kemana tadi oleh makhluk tersebut. Dan akhirnya rombongan itu pun ingin melihat tempat di mana adanya makam keramat orang-orang zaman dahulu. Dan perlu kalian tahu, di tempat wisata ini ada dua buah makam. Karena gue pernah ke atas sana, ada 2 buah makam, dan itu panjangnya lebih panjang dari makam kebanyakan yang kita lihat sekarang ini. Jadi makam itulah yang dikeramatkan oleh warga desa ini, dan nama tempat wisata itu pun diambil dari lokasi yang ada makam keramat itu. Kemudian mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak. Kira-kira jarak dari wisata sampai ke makam itu berjarak 100 meter kurang lebih. Jadi cukup jauh juga karena kontur jalannya itu mendaki juga. Dan hanya jalan setapak yang akan mereka lewati. Di kanan kirinya itu semak belukar yang berada di bawah pohon-pohon pinus yang sudah cukup tua. Jadi keadaannya cukup gelap dan sepi, menyeramkan. Setelah menempuh beberapa puluh meter, si Mbak Ipa tiba di lokasi di mana adanya sebuah jalan belokan
dan di kirinya itu ada jalan, ada jurang ya, jurang tapi tidak terlalu dalam, dan di sebelah kanannya itu tebing tapi tidak terlalu curam. Nah, orang-orang yang ikut di rombongan itu melihat memang tempat itu seperti itu adanya, jurang dan tebing. Tapi yang dilihat Mbak Ipah itu lain. Dia katanya melihat di sana itu adalah perkampungan, tapi tidak seperti perkampungan manusia normal umumnya. Rumah-rumahnya kecil, juga tidak terlalu tinggi, dan yang luar biasanya penduduknya itu, orang-orangnya itu berukuran seperti anak yang tadi ya, makhluk yang tadi, sekitar 40-45 cm. Jadi bolehlah kita sebut orang-orang ini orang-orang kerdil ya. Mungkin di daerah-daerah lain pun banyak cerita dan mitos makhluk-makhluk penghuni hutan yang berukuran tidak terlalu tinggi seperti yang gue ceritakan ini. Dan akhirnya Mbak Ipah tidak penasaran lagi. Oh, rupanya tadi makhluk tuh ingin mengajak aku ke sini, pantesan. Tapi untungnya aku tidak mau. Karena kalau aku mau, pasti aku tidak akan pernah kembali lagi ke alam yang sekarang aku tinggali. Dan Mbak Ipah pun kembali melanjutkan perjalanan bersama rombongannya. Dan tentu saja rombongan itu tidak melihat di sana itu ada perkampungan gaib. Mereka hanya melihat semak belukar, pohon-pohon tinggi menjulang. Dan setelah mereka pulang, barulah Mbak Ipah menceritakan apa yang dia lihat, bahwa tidak hanya perkampungan orang-orang kerdil di tempat wisata itu. Bahkan di sana ada sebuah kerajaan besar dengan rakyatnya yang begitu banyak, dan wujudnya itu katanya seperti manusia normal, seperti kita-kita adanya ini. Tapi Mbak Ipah dengan kemampuannya, dengan kelebihan yang dia punya, sekarang tidak pernah lagi merasa ingin tahu, merasa kepo. Kalau saja dia waktu di sana penasaran, mungkin makhluk-makhluk di sana akan mengetahui bahwa Mbak Ipah bisa melihat alam mereka, dan ini akan berakibat buruk buat Mbak Ipah. Dan tentu Mbak Ipah akan mereka bawa, mereka culik, dan entah nasib kedepannya seperti apa. Jadi seperti itu cerita yang Mbak Ipah ceritakan. Sebetulnya dia tidak bercerita langsung kepada gua sih. Waktu itu dia menceritakan pengalamannya, dan yang mendengarkan itu banyak. Di semuanya yang ikut bersama dia ke tempat wisata itu, dan karena gua tidak ikut, jadi gua pun ikut mendengarkan dan tidak tahu kejadian di sana. Tapi gue tahu tempat yang diceritakan Mbak Ipah itu di mana, tempatnya seperti apa gue tahu. Jadi ini bukan cerita langsung yang dia ceritakan kepada gue mendengarnya bersama-sama dengan yang lain. Jadi misalkan ada salah-salah kata dan ceritanya yang tidak begitu menarik, gue mohon maaf, karena gue pun masih berproses untuk belajar menjadi seorang storyteller. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan. Jangan pernah mempercayai 100% cerita ini. Terima kasih atas dukungan like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.